Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di materi kali ini ada di mata pelajaran PPKN, maksudnya di kelas 9 tingkat MTS atau SMP semester 1 atau ganjil. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, di materi kali ini pertemuan pertama di semester 1 ini, di bab 1 ini, yaitu membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pertemuan pertama yaitu ada penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang bagian C-nya ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Baik, yang kita bahas kali ini adalah di bagian A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tapi sebelum kita masuk materi kita, alangkah baiknya kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, siswa dapat memahami dinamika Pancasila sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, siswa dapat menerapkan nilai-nilai yang tercermin dalam kelima sila. Kita masuk materinya. A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Satu, awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Maka sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode ini, Pancasila sebagai dasar negara kita menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya menggantikan Pancasila dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Baik,
Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya sebagai berikut. Pertama, ada pemberontakan PKI, itu yang kita kenal dengan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, ada pemberontakan Darul Islam atau NII, Negara Indonesia Islam. Yang ketiga, ada pemberontakan RMS, yaitu Rakyat Maluku Selatan. Yang keempat, pemberontakan PRRI, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Yang kelima, pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kita akan bahas satu persatu daripada yang pemberontakan ini. Yang pertama, ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Tujuan utama adalah mendirikan negara Soviet yang berideologi komunis dan menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Partai Komunis ini dari dulu sampai sekarang pun masih ada oknum-oknum yang ingin menghidupkan kembali. Itu masih ada mungkin keturunan beliau atau kerabat-kerabat beliau yang partai dulu. Jadi sampai sekarang pun masih hangat dibicarakan tentang PKI ini. Makanya saya tandai ini layar merah. D. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sekarmadi Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan, kereta api, serta yang lainnya. Upaya penumpasan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1992. Jadi pemberontakan ini ingin mengubah negara kita dengan negara berdasarkan Islam. Ya, kalau PKI menggantikan Pancasila sebagai komunis, kalau ini menjadikan negara Islam. Kita lanjut. Bagian C, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini merupakan sebuah gerakan separatisme dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuannya untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950, tetapi konflik ini masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintah dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Nah, pemberontakan Republik Maluku Selatan ini ingin mendirikan ingin membentuk negara sendiri. Jadi mau berpisah dengan Indonesia. Jadi bukan mau menggantikan Pancasila, cuman pengen tujuannya untuk membentuk negara sendiri. Itu yang pemberontakan Maluku Selatan. Kita lanjut. Bagian D, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau disingkat dengan PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawiranegara dan PNJ Soemuang tahun
1957 sampai 1958, 1 tahun ya, di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintah. Pemerintahan yang sentralistis sehingga pembangunan di daerah-daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif dan upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Nah, setelah ini tujuannya untuk mengoreksi ya, memberontak untuk mengoreksi pemimpinnya di pusat. Karena di sini disebutkan bahwa Soekarno tidak bisa lagi diberi nasihat. Jadi mereka ingin menjadi koreksi suatu gerakan ini, bukan menggantikan Pancasila. Lanjut. Yang APRA. APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kolonel Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II, berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh Indonesia, di antaranya Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun kudetanya mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, pemberontakan ini Westerling bersama dengan Sultan Hamid II ini berusaha mempertahankan negara federasi. Ya. Di sini mereka berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan pemerintah Indonesia, bukan mengganti Pancasila di sini. Cuman pemberontakannya di situ, berusaha mempertahankan, ya. Dan mereka pun telah berusaha mengambil alih kekuasaan, kita kudeta. Nah, sampai-sampai ada Menteri Pertahanan kita meninggal, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dan sekretarisnya Jenderal Ali Budiarjo. Namun gagal, terus dibubar kembali, jadi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjut. Perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam perjalanan berhasil melaksanakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 yang selama itu dianggap paling demokratis. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan dekret Presiden 1950. Dekret tersebut dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1950 yang berisi membubarkan Badan Konstituante, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku, serta akan dibentuknya MPRS dan DPRS. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang ternyatanya tidak menjamin stabilitas pemerintah. Nah, ini tidak konflik. Cuma di sini ada perjalanan berhasil melaksanakan pemilu pertama dan
membentuk kembali Undang-Undang Dasar 45, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara lagi. Dan di sini itu perubahannya. Lanjut. Dua masa Orde Lama, yaitu 1999 sampai 1996. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi ini merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi ini dicetus oleh Presiden Soekarno sendiri. Karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya menyusun undang-undang dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara telah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, namun pelaksananya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, di sini pada masa Orde Lama itu sepertinya Soekarno sepertinya otoriter. Dia sendiri yang mencetus itu. Jadi semua sistem demokrasi seluruhnya keputusannya dan pemikirannya dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara, itu pada beliau sendiri. Jadi belum juga dinamakan demokrasi. Ya. Lanjut. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diantaranya sebagai berikut. A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan Tetap MPRS nomor 20 1963 yang menyebabkan kekuasaan Presiden semakin besar dan tidak terbatas. Nah, ini penyimpangannya. Jadi Presiden itu seumur hidup, misalnya Presiden kan pakai jangka waktu. Bagian B, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 1960 pada tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang C, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR RI, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pembentukan PKI tanggal 30 September 1995 yang dipimpin oleh DNAD yang kita kenal dengan G30S-PKI. Nah, ini kan penyimpangan karena sini Presiden membubarkan hasil DPR, seharusnya tidak membubarkan Presiden, kan DPR kan adalah wakil rakyat. Yang ketiga ini Presiden membentuk MPRS. MPRS adalah sementara, MPRS sementara yang anggotanya dan utusannya itu pun diangkat serta diberhentikan oleh Presiden sendiri. Nah, itu namanya kan otoriter. Lanjut. 3. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia.
secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang, bahkan lengser dari jabatannya. Hal tersebut terjadi dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewa tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam Tap MPR nomor 33 MPRS 1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakan pemilu. Pada Orde Baru ini Soeharto menjadi presiden yang menggantikan Soekarno karena waktu itu negara kacau. Lanjut. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, yaitu 2 tahun, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah Soeharto dipilih menjadi Presiden, era tersebut kemudian dikenal dengan sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Isu utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara murni dan konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan pola politik dari yang bersifat otoriter pada masa di bawah pimpinan Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan karena berhasilnya membubarkan PKI yang ketika itu dijadikan musuh utama negeri ini dan menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa alasan dari dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru, dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau RPJK dan program garis besar haluan negara GBHN. Hal tersebut pembangunan sana tumbuh dengan pesat di skala bidang. Jadi waktu itu Soeharto diangkat menjadi presiden karena mampu menuntaskan PKI. Jadi dari situlah timbul rasa kepercayaan masyarakat kepada Soeharto. Ya, waktu itu ya. Kita lanjut. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik bersifat infrastruktur, DPR, MPR, DPR, BPK maupun bersifat ASN, partai politik dan sebagainya. Pada masa ini kebebasan berpolitik dibatasi. Jumlah partai politik hanya 3 partai saja, yaitu ada 3, P3, Golkar dan PDI, serta dibatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Siapapun yang menentang kebijakan pemerintahannya, yaitu Soeharto maksudnya, akan ditangkap dan bahkan banyak yang hilang tidak tahu jumlahnya. Dan muncul beberapa peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus Marsinah, kasus Fortan Udin, kasus Tanjung Priuk dan lain-lainnya. Sehingga pada pemerintahan Orde Baru ini kita bisa menggambarkan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Dalam pemerintahan Orde Baru juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya terhadap penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, pada masa ini waktu itu kalau Bapak Ibu yang masih hidup di tahun di bawah 2000 ke bawah atau 98 ke bawah 60-an, tentu masih ingat faktanya hanya ada 3 waktu itu, yaitu P3, Golkar dan PDI. Nah, waktu itu yang menang selalu Golkar. Karena apa? Golkar itu adalah partainya Soeharto. Nah, waktu itu juga kebebasan berpolitik, pers dan
kebebasan pendapat juga dibatasi, tidak boleh. Masih ingat di telinga kita, siapapun tentang beliau pasti akan hilang di waktu malam. Begitu kebijakan Soeharto. Next, kita lanjut. Empat, masa reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang. Nah, masih di bawah 98 itu adalah Orde Baru. Sekarang di atas 98 itu adalah masa reformasi. Udah sekarang ya. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, seperti kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Dampak negatif dari konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan miras, aksi anarkis, serta vandalisme. Vandalisme lah menghancurkan seni karya seni orang yang bagus ya, atau menghancurkan tempat-tempat umum, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lainnya penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Nah, jadi sekarang kita sudah bebas, partai politik sudah banyak, ya, organisasi banyak, LSM sudah banyak, ya, pers bebas, malah sudah ada undang-undang pers, ya, dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah bebas melakukan apa saja yang kita mau, ya. Itu di masa reformasi. Next, adanya konflik antar daerah, tawuran antar pelajar, serta kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa kita dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa, serta pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi yang sangat pesat, serta dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia, dunia, dan era globalisasi saat ini, dunia sudah tidak ada batasan lagi. Mau tidak mau harus kita hadapi, kita jalan. Nah, sekarang udah banyak tawuran, ya, konflik antar daerah, ya, dan lain sebagainya. Nah, waktu zaman Soeharto emang kurang seperti itu, nggak ada tawuran atau lain sebagainya. Tapi sekarang karena bebas tadi, jadi ya begitulah. Waktu lalu masih terdenging di telinga kita masih ada oknum-oknum dan segelintir orang yang ingin merusak tatanan ideologi kita. Ada sebuah konsep dari anggota DPR RI membuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yaitu dikenal dengan RUU HIP, yang isinya jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang kita yang kita pakai saat sekarang ini. Yang isinya itu sudah tidak berlaku lagi, tapi malah mereka ingin menghidupkan kembali, ya. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari dari segala aspek kehidupan. Kita semua orang Indonesia harus bersama kita, ya, memegang teguh komitmen kita bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita, ideologi kita, ya, yang sudah ada dulu bersusah payah pemimpin kita berjuang menegakkan negara ini, ya, dasar negara itu, ya. Malah sekarang udah puluhan tahun dipakai, sudah 75 tahun kita merdeka, masih ada aja oknum yang ingin merubah ideologi kita. Cukup sampai di sini pertemuan kita, untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan bab 1 bagian A. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan kedua, itu bagian B tadi, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon kritik dan sarannya untuk penyempurnaan media pembelajaran ini. Saya memakai masker karena saya mematuhi aturan protokol kesehatan COVID-19. Saya Yeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.